Di part kelima ini kita akan mengaca kepada yang namanya sifat seorang guru apabila kita ingin mencari seorang guru. Apa itu? Ini adalah sifat yang berdasarkan dari kisah sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilhi. Wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi, ridwan nasi ghayatan la tudrak wa ridallahi ghayatan la tudrak fatruk ma la tudrak wadruk ma la tudrak. Anna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang sebelum terakhir, ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik buat kita semua. Di part kelima ini kita akan mengaca kepada yang namanya sifat seorang guru apabila kita ingin mencari seorang guru. Apa itu? Ini adalah sifat yang berdasarkan dari kisah sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Mungkin kalau misalnya kita melihat di dalam dunia ini ada yang namanya Sunni dan ada yang namanya Syiah. Kemudian berbagai macam dari Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian Syiah, entah itu mazhabnya yang lain, tapi kita tidak mempelajarinya. Tapi kenapa sih golongan Syiah ini mengagung-agungkan Ali? Padahal kalau misalnya di Sunni ini, Ahli Sunnah wal Jamaah, kita melihat bahwasannya ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan juga ada Ali. Karena salah satu sifat yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib adalah salah satunya adalah beliau memiliki yang namanya ilmu. Ilmu di sini bukan berarti beliau buat kita bukan hanya kita belajar SD, SMP, SMA, kemudian kalau misalnya di pesantren, kemudian S1, S2, S3, bukan. Tapi ilmu di sini adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu pelajaran yang paling panjang adalah bagaimana caranya kita tetap menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bukan hanya kita di dunia sekolah, bukan hanya di dalam dunia perkuliahan, tapi di dalam kehidupan kita, bagaimana caranya kita berinteraksi kepada orang lain, bagaimana caranya kita bersosialisasi kepada orang lain, bagaimana caranya kita memperlakukan orang lain. Karena salah satu hal yang sangat penting adalah menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bukan hanya orang-orang yang beriman, tapi juga orang-orang yang belajar menuntut ilmu beberapa derajat. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kita semua, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Tapi buat kita semua yang paling penting adalah bagaimana caranya kita belajar menuntut ilmu sebagaimana postingan ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah keberanian. Keberanian di sini bukan berarti ini ada seorang guru kita harus berani, bukan. Tapi keberanian di sini adalah mungkin seorang guru memiliki sifat berani. Yaitu apa? Berani kalau misalnya ada kebenaran beliau sampaikan, kalau misalnya ada kesalahan beliau juga sampaikan. Ini benar, ini salah. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau misalnya ada seorang guru, dia memiliki murid, kemudian muridnya melakukan kesalahan, beliau tegur. Bagaimana caranya, beliau nasihati segala macam. Karena inilah kehidupan di mana seseorang harus belajar. Kita semua harus selalu belajar, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk nantinya. Mungkin nanti untuk anak keturunan kita. Apalagi sekarang kita berada di akhir zaman, di mana zaman yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Dan ini kita hanya menjadi objek pelihat, atau bukan bagian kelompok satu, bukan hanya kelompok dua, tapi menjadi pemerhati di antara kehidupan yang ada. Nah, buat kalian semua, kalau misalnya video yang ini bermanfaat, silahkan kalian like. Kalau misalnya ada yang kita diskusikan, silahkan kalian komentar. Kalau misalnya bisa bermanfaat buat yang lain, silahkan kalian share kepada sahabat-sahabat kalian dan subscribe untuk menantikan video lainnya. Oke?